Di banyak negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II, muncul harapan besar untuk berubah, berkembang, dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Ratusan juta penduduk di Asia, Afrika, dan Timur Tengah menatap masa depan yang tidak lagi dikendalikan kekuatan kolonial. Mereka memiliki tanah air, pemerintahan, dan mimpi sebagai bangsa yang merdeka. Namun, kemerdekaan tidak serta-merta menciptakan kesejahteraan. Sistem administrasi yang diwariskan kolonial ternyata tidak dibangun untuk memberdayakan rakyat, melainkan untuk mengontrol dan mengekstraksi sumber daya. Karena itu, banyak negara harus membangun ulang struktur pemerintahannya dari awal. Mereka harus melatih pegawai negeri, membangun infrastruktur politik, dan memperkuat birokrasi sebagai penggerak pembangunan. Sejak saat itulah muncul gagasan administrasi pembangunan, sebuah konsep yang menjadikan birokrasi bukan hanya pelaksana keputusan, tetapi juga mesin utama dalam memajukan sebuah negara. Konsep ini menjadi pilar yang penting bagi negara-negara baru untuk bangkit, mandiri, dan menemukan jalannya sendiri dalam pembangunan nasional. Administrasi pembangunan tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi menyangkut bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya manusia, material, dan keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Di sini, birokrasi dituntut untuk profesional, netral secara politik, dan mampu membuat keputusan berdasarkan kebutuhan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu. Yang menjadi inti dari administrasi pembangunan adalah bagaimana pemerintah membangun kapasitas, bukan hanya kapasitas ekonomi, melainkan juga kapasitas sosial, kapasitas kelembagaan, dan kapasitas berpikir masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Tujuan akhir dari administrasi pembangunan bukan sekedar mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, tujuannya adalah menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, memperluas kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam proses pemerintahan, dan memastikan birokrasi hadir sebagai pelayan publik. Inilah fondasi negara yang mandiri, demokratis, dan berkelanjutan. Pada dekade 1960 hingga 1970, banyak negara yang mencoba untuk meniru model pembangunan Barat. Mereka mengundang ahli asing, meminjam modal luar negeri, hingga mengadopsi sistem administrasi yang terlihat modern. Namun, modernisasi ternyata tidak dapat diimpor begitu saja. Banyak negara menghadapi kelemahan sumber daya manusia, instabilitas politik, dan ketergantungan pada pihak luar. Pembangunan yang seharusnya membawa kemandirian justru menciptakan ketergantungan baru. Resesi global pada akhir 1970-an memperburuk keadaan. Banyak proyek yang gagal, angka kemiskinan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah. Kegagalan itu menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekadar meniru, tetapi membangun sesuai konteks budaya, kapasitas lokal, dan nilai bangsa sendiri.
Pembangunan tanpa jati diri hanya akan menjadi imitasi yang rapuh. Memasuki tahun 1990-an, terjadi perubahan yang cukup besar. Pemerintah di banyak negara mengurangi perannya dalam perekonomian dan juga pelayanan publik. Privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi dianggap sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan. Pada saat itu, peran swasta diperbesar, serta pemerintahan daerah diberi kewenangan yang lebih luas. Namun, perubahan ini juga memunculkan masalah baru. Tanpa pengawasan dan etika birokrasi yang kuat, kebijakan justru dimanfaatkan oleh kelompok elit, ekonomi, dan pejabat tertentu. Aset negara dijual, pelayanan publik menjadi mahal atau tidak merata, dan konflik kepentingan tumbuh di kalangan pejabat. Disinilah masyarakat merasakan adanya ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan peran negara tidak selalu meningkatkan efisiensi. Tanpa tata kelola yang baik, kebijakan reformasi justru dapat merugikan masyarakat dan memperlebar jurang sosial. Masuk ke abad 21, teknologi informasi mengubah cara negara memberikan pelayanan publik. Sistem komputer, jaringan data nasional, kecerdasan buatan, dan e-government menjadi peluang besar untuk memotong birokrasi yang berbelit-belit. Dengan teknologi, proses yang dulunya membutuhkan waktu berminggu-minggu kini dapat dilakukan hanya dengan hitungan menit. Namun, di balik kemajuan itu, tantangan etika justru semakin kompleks, di mana sistem digital pun dapat dimanfaatkan untuk korupsi, manipulasi data, perantara ilegal, atau pengaturan akses pelayanan. Teknologi tidak otomatis menciptakan pemerintahan yang bersih. Digitalisasi bukan hanya soal perangkat dan aplikasi, tetapi soal integritas. Tanpa moralitas, birokrasi, dan pengawasan publik, teknologi hanya menjadi alat baru untuk menyembunyikan praktik lama. Pemerintah digital harus dibangun di atas etika, transparansi, dan kejujuran. Kota Malang merupakan contoh nyata bagaimana digitalisasi membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Upaya penerapan e-government di kota ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya koordinasi antar OPD atau organisasi perangkat daerah, keterampilan sumber daya manusianya yang belum merata, hingga minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Pergantian kepemimpinan juga berpengaruh besar terhadap keberlanjutan program digital. Banyak kebijakan digital tidak berjalan konsisten karena bergantung pada visi kepala daerah yang sedang menjabat pada saat itu. Akibatnya, layanan digital sering diubah-ubah, tidak terintegrasi, dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya secara maksimal. Di sini, kasus ini menunjukkan bahwa e-government tidak dapat berhasil hanya dengan perangkat teknologi saja, tetapi
dibutuhkan juga penguatan sumber daya manusianya, kelembagaan, dan visi jangka panjang agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk menjawab persoalan ini, mini project yaitu Prokasi dirancang sebagai solusi strategis yang akan memperkuat sistem e-government dari dalam. Prokasi yaitu peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur e-government bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas implementasi dan pemeliharaan layanan digital, memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur pendukung yang krusial, dan memperkuat koordinasi dan sinergi antar organisasi perangkat daerah untuk memastikan keberlanjutan program. Prokasi berfokus pada 3 langkah utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas pegawai melalui audit kompensasi dan pelatihan digital berkelanjutan. Aparatur bukan hanya diajarkan mengoperasikan sistem, tetapi juga memahami filosofi pelayanan publik berbasis teknologi. Kedua, yaitu memperkuat infrastruktur digital, mulai dari jaringan WiFi publik yang memadai, hingga pengelolaan server dan anggaran yang berbasis prioritas pelayanan. Teknologi harus dapat diakses dengan cepat, aman, dan terarah pada kebutuhan masyarakat. Terakhir, yaitu membentuk tim digital lintas organisasi perangkat daerah agar koordinasi tidak tergantung pada pergantian pemimpin. Tim ini memastikan integrasi data, kesinambungan, kebijakan, dan bertanggung jawab menjaga mutu layanan digital. Prokasi bukan hanya proyek teknologi saja, tetapi gerakan membangun kapasitas manusia, koordinasi kelembagaan, dan etika pelayanan dalam era digital. Melalui mini project Prokasi, kita belajar bahwa solusi pembangunan harus menyentuh inti persoalan. Penguatan kompetensi aparatur, integrasi antar OPD, dan etika pelayanan menjadi pondasi agar teknologi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Administrasi pembangunan yang efektif adalah administrasi yang mampu belajar dari kegagalan, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap berpihak pada kepentingan publik. Administrasi pembangunan hari ini bukan hanya berbicara tentang membangun jalan, gedung, atau jaringan internet. Pembangunan adalah soal manusia, etika, dan nilai publik. Ketika pemerintah memegang prinsip transparansi, keadilan, dan pelayanan, maka teknologi dan kebijakan akan mengikutinya. Masa depan birokrasi tidak hanya membutuhkan pegawai yang cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki integritas. Pemerintah digital yang kuat harus mampu dibangun tidak hanya dengan kecanggihan sistem, tetapi dengan kemampuan mendengar masyarakat, menumbuhkan partisipasi, dan melibatkan warga dalam pengawasan publik. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang mengalir dari rakyat, untuk rakyat, dan melibatkan rakyat. Inilah arah baru administrasi pembangunan, yaitu menciptakan nilai publik, membangun kepercayaan, dan membawa bangsa menuju masa depan yang berkelanjutan.